الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai khutbah ini dengan banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada semua hadirin untuk senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah peristiwa penting yang pantas untuk kita catat dalam sejarah, yang mana pada hari itu terjadi peristiwa sebagai puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, yang mana wukuf di Arafah ini menjadi salah satu rukun dari rukun haji, yang bila mana seorang berhaji dan tidak hadir di Arafah, maka hajinya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Di Haji Wada, ribuan kaum muslimin menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah SAW. 20 hari sebelum haji, Nabi meninggalkan Madinah menuju Mekah. Ketika itu beliau berpesan, Ayyuhan nas khudhu anni manasikakum, wahai sekalian manusia, ambillah darimu manasik haji kalian. Fala'allakum la talqawni ba'da 'amikum hadha, bisa jadi setelah ini kalian tidak akan menemuiku setelah tahunku ini. Maka ketika di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah khutbah yang dikenal dengan khutbatul wada' atau khutbah perpisahan. Maka perkenankan kami menyampaikan khutbah Idul Adha ini dengan judul pesan khutbatul wada' dan pembentukan masyarakat Madani. Kaum muslimin rahimakumullah, masyarakat Madani merupakan suatu sistem sosial yang berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan setiap individu dan kestabilan masyarakat, yang mana menjunjung tinggi etika, moralitas, transparansi, toleransi, dan mengakui hak asasi. Maka mari kita simak pesan dari Nabi SAW dalam khutbatul wada, sebuah singkat namun komprehensif, mencakup pesan-pesan moral, sosial, politik, ekonomi, dan muamalah yang layak untuk menjadi. Pertanyaan ini ditujukan untuk menghadirkan perhatian para sahabat tentang suatu perkara yang penting disampaikan. Beliau bertanya, Atadruna ayyu yawmin hadha, apa kamu tahu ini hari apa? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Maka setelah bertanya seperti itu, Nabi SAW diam sejenak. Dan diamnya ini menjadi pelajaran dalam hadis, bahwasanya sikap diam dalam berbicara menunjukkan bahwasanya dia menginginkan perhatian dari lawan bicaranya. Abu Bakrah radhiyallahu anhu mengatakan, hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, sampai-sampai kami mengira bahwa Nabi akan memberikan nama lain pada hari itu dengan nama yang berbeda. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaysa yaumun nahar, bukankah ini adalah hari nahar? Qalu bala, mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, Nabi juga bertanya, atadruna ayu syahrin hadha, apa kamu tahu bulan apa ini? Kembali sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Hatta dhananna annahu sayusammihi bighairi ismih, kami diam dan Rasul pun diam, sampai kami mengira bahwa Nabi akan menyebutkan suatu nama lain yang bukan dari namanya. Kemudian beliau mengatakan, alaysa dzulhijjah, bukankah bulan ini adalah bulan Dzulhijjah? Qalu bala ya Rasulullah, iya benar, ini adalah bulan Dzulhijjah ya Rasulullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, atadruna ayu baladin hadza, apa kamu tahu negeri apa ini? Kembali sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Nabi pun menjawab, alaysat al-baldah, bukankah ini adalah namanya baldah atau nama lain dari Mekah? Qalu bala, mereka mengatakan benar ya Rasulullah. Setelah Rasulullah bertanya untuk mengambil perhatian para sahabat, maka beliau menyampaikan pesannya, ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram, sesungguhnya darah kalian, demikian juga harta kalian dan kehormatan kalian haram sesama kalian. Ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila talqawna rabbakum, seperti haramnya atau sucinya hari ini. Tadi Rasulullah bertanya tentang hari, yaitu hari nahar di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, juga bulan yang diharamkan. Wa baladikum hadza, dan di negeri ini yaitu Mekah. Mekah disebut sebagai haram sampai dengan kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Artinya keharaman ini tetap berlaku sampai dengan hari kiamat. Dari hadis ini Rasulullah SAW mengharamkan darah, harta dan kehormatan seorang muslim. Darah berkenaan dengan nyawa, harta berkenaan dengan perpindahan hak milik dari satu kepada yang lainnya, sedangkan kehormatan mencakup larangan untuk menghilangkan kehormatan dari saudaranya dengan mencela, dengan menggibah, dengan memaki atau memberikan tuduhan yang tidak benar kepada saudaranya. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita fokus pada pesan-pesan penting yang berhubungan dengan pembentukan masyarakat madani. Yang pertama, Rasulullah mengatakan, menyambung dari khutbah tadi, ayuhan nas inna rabbakum wahid wa abakum wahid, kullukum min adam wa adam min turab, akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya wahai manusia, Rabb kalian hanya satu dan Bapak kalian juga hanya satu. Setiap kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain, kecuali yang paling takwa di antara kalian. Walaysa li'arabi 'alal a'jami fadlun illa bittaqwa, dan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang yang non Arab kecuali dengan takwa. Di sini Nabi SAW meletakkan pondasi bahwasanya setiap masyarakat yang hidup dalam masyarakat madani adalah setara, tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain kecuali hanya takwa saja. Kemudian kedua,
berkenaan dengan pembentukan masyarakat madani adalah ketika Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian haram atas kalian. Maka dalam potongan hadis ini Nabi SAW mengharamkan darah sesama muslim dan mengharamkan makan harta sesama muslim dengan cara yang batil, dengan cara yang menipu, ataupun merampas, ataupun korupsi, ataupun membawa perkara harta, sengketa harta kepada hakim, padahal dia tahu bahwasanya dia orang yang tidak berhak terhadap harta itu. Allah berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah memakan harta sesama kamu dengan cara yang batil, dan kamu membawa perkara harta kepada hakim-hakim supaya kamu makan harta sebagian di antara kamu dengan cara yang berbuat dosa, sedangkan kamu mengetahui. Allah juga berfirman, wala ta'kulu amwalakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Wahai manusia, sungguh wahai orang beriman, janganlah memakan sama kamu harta dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan atau perniagaan yang saling ridha di antara kamu. Maka di sini Islam menjunjung tinggi kejujuran dalam jual beli. Rasulullah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang bertransaksi berada dalam khiyar atau masa memilih apakah meneruskan atau tidak, selama keduanya belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana buriqa lahuma fi bai'ihima. Barang siapa yang jujur dalam transaksinya dan juga saling menjelaskan, maka akan diberkahi pada jual beli keduanya. Dan jika keduanya kadzaba wa katama, dusta dan juga menyembunyikan, muhiqat barakatu bai'ihima, akan dicabutlah keberkahan dari transaksi keduanya. Kemudian pesan berikutnya berkenaan dengan pembentukan masyarakat madani, dan ini sangat penting kaum muslimin sekalian, adalah bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu melarang riba. Beliau mengatakan, wa innar riba jahiliyah maudu'un, dan sesungguhnya riba jahiliyah pada hari ini dihapuskan. Walakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlam, dan bagi kalian harta pokok dari apa yang kalian pinjamkan, kalian tidak mendolimi dan kalian tidak didolimi. Qadallahu al-riba, sesungguhnya Allah telah menentukan bahwasanya tidak boleh ada riba. Wa inna awwala riba abda'u bihi riba ammi Abbas bin Abdul Muthalib, dan sungguhnya riba yang pertama aku hapuskan adalah riba pamanku Abbas bin Abdul Muthalib. Kaum muslimin rahimakumullah, riba di era online ini sangat merusak ekonomi baik secara individu maupun negara, dan telah banyak dengar kisah miris tentang orang-orang yang hidupnya sempit, kemudian mereka mencari pertolongan, dan salah satu keluar adalah melalui pinjol atau pinjaman online, yang mana pinjol ini sangat-sangat mencekik bunganya, membuat frustasi, ditambah tagihan dengan kata-kata yang sarkastik dan tidak mengenal waktu. Maka kaum muslimin sekalian, berita terbaru misalnya di bulan April 2024 di Ciamis, seorang suami dengan tega memutilasi istrinya. Kemudian kita juga mendengar tentang bahwa OJK mempublikasikan atau merilis bahwasanya kelompok masyarakat yang banyak terlilit dalam pinjol adalah para guru, yang mana mencapai 42%. Maka Islam dalam hal ini melarang riba secara komprehensif, tidak hanya bagi orang yang minta untuk menambahkan dalam pinjamannya, tapi semua yang terlibat dalam riba dilaknat oleh Nabi SAW. La'na Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melarang, melaknat pemakan riba dan juga orang yang memberi makan riba, menawarkan orang lain supaya minjamkan kepadanya, dan dia menawarkan, nanti kalau dapat pinjaman dari Anda,
saya juga akan kasih tambahan, dia pun akan dilaknat. Demikian juga dengan penulis perjanjian, demikian juga dengan dua orang saksinya. Maka pada haji wada tersebut Rasulullah SAW membatalkan riba, dan riba yang dilarang adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Thalib. Maka kaum muslimin, dalam khutbah wada tersebut kita mengetahui bahasanya Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek spiritual, namun juga aspek-aspek muamalah, hubungan antara sama manusia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana hadza wa ma kunna la ilaha Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa muslimin rahimakumullah. Idul Adha tak lepas dari kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan juga anaknya Ismail, yang mana ketiganya adalah teladan bagi umat ini. Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh bagi kamu ada uswah hasanah, contoh ikutan, contoh teladan pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Teladan pertama adalah pada Ibrahim sebagai seorang ayah yang totalitas kepada Allah, menjaga dan mengajak keluarga beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Teladan kedua ada pada Hajar istrinya, yaitu redha dengan Allah Subhanahu wa taala saat ditinggalkan oleh Ibrahim di sebuah lembah yang tandus tanpa tanaman, yaitu Makkah. Dan teladan ketiga ada Ismail, yang mana Ismail berserah diri sebagai anak yang taat kepada perintahnya, dan karenanya kita pun diperintahkan untuk berkorban, yang mana korban ini disunnah muakkadah bagi mereka yang punya kelapangan. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan dalam rezeki dan dia tidak berkorban, maka sekali-kali jangan mendekati tempat salat kami. Dan bagi yang berkorban, marilah kita luruskan niat kita, tidak riya, tidak sum'ah, agar kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darah kurban kalian yang dapat mencapainya. Maka dengan demikian, marilah kita melaksanakan khutbah, melaksanakan kurban ini dengan banyak mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kita tutup khutbah ini dengan bacakan doa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma dfa' 'anna al bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min sa'iril buldanil muslimin ya rabbal alamin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlik al-kafarata wal musyrikin waddamir a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin wal mustad'afin fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar.
ya Aziz ya Ghafar ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa barik ala abdina wa rasulik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi ajma'in. Dan akhirnya kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Selamat Hari Idul Adha 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.